Shalom saudaraku, suatu momen penuh dengan sukacita jika hari ini menjelang Natal kita dapat bersama-sama beribadah. Namun sebelumnya kami ingin terlebih dahulu menyambut Anda yang baru pertama kali join dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kami ingin mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung. Kami juga rindu bukan hanya menyambut Anda, tapi mengajak Anda untuk bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas kami, Connect Group namanya. Mudah sekali untuk Anda dapat join dengan Connect Group. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar dengan menyertakan nama Anda, usia Anda, alamat domisili, serta nomor handphone yang aktif. Segera setelah kami menerimanya, tim penggembalaan kami akan menghubungi Anda dan menyediakan Connect Group untuk kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan kita bersyukur di setiap kali ibadah kita diberi kesempatan untuk melakukan firman Tuhan itu. Anda dapat mempersiapkan persembahan dan mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar. Tak berlama-lama lagi, mari kita akan berdoa untuk memasuki ibadah kita. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, suatu sukacita kami dapat merasakan kebaikan-Mu. Kami buka hati kami untuk Tuhan berbicara dan beracara, sehingga melalui ibadah ini nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan antusias untuk beribadah. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan
Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam Natal bagi Anda semua. Saudara, pada hari ini, pada malam Natal ini, saya akan menyampaikan renungan singkat kepada Anda semua. Kemana kita bisa pergi selain kepada Yesus Kristus? Ingat, perkataannya adalah roh dan kehidupan. Kita bisa mendapatkan counsel daripadanya. Dia adalah penasihat ajaib, the wonderful counselor. Daripadanya lah kita bisa mendapatkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di momen malam Natal ini, kami dan keluarga, kami rindu mendapatkan sesuatu daripadamu. Penuhi kami, kenyangkan kami dengan kebenaran-Mu. Khususnya ketika kami menyambut Natal. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami siapkan telinga dan hati yang terbaik. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, renungan singkat malam Natal ini saya berikan judul The Hope of Christmas. Ada pengharapan di dalam Natal. Mari kita buka sama-sama Matius pasal pertama ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, dalam pembukaan kitab Perjanjian Baru, Yesus itu diperkenalkan pertama kali
dengan sebutan Immanuel. Ingatlah, nama itu berisi tentang kepribadian atau siapa anak tersebut. Yesus pertama kali dalam pembukaan kitab Perjanjian Baru dalam Matius pasal pertama, dia diperkenalkan sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti Tuhan itu seolah-olah hendak memperkenalkan dirinya kepada umat manusia bahwa dia bukanlah Allah yang jauh. Dia adalah Allah yang tanpa jarak. Dia dekat. Dia memperkenalkan atau mewahyukan dirinya sebagai Tuhan yang beserta dengan kita. Saudara, Immanuel atau Tuhan yang menyertai kita itu mengandung janji. Saudara, apa janjinya? Yang pertama, saudara, inilah pengharapan bahwa Tuhan itu akan menyertai kita di dalam kegelapan kita atau masa sulit kita, baik di masa kini maupun masa datang. Saudara, dalam kitab pertama Perjanjian Baru, dia memperkenalkan dirinya sebagai Immanuel. Sedangkan di dalam kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Firman-Nya berbunyi Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ingatlah bahwa Immanuel itu bukanlah bayi. Immanuel itu bukanlah sosok yang lemah, tidak berdaya, yang kita seringkali gambarkan sebagai bayi yang tidak punya kekuatan, yang lemah, yang tidak berdaya. Dalam kitab Wahyu dia mewahyukan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Berarti dia itu berkuasa. Dia adalah Alfa Omega. Dikatakan dia yang telah ada. Berarti God was, He was. Dia yang ada, He is, or God is. Dan dia juga yang akan datang. He will be. God will be. Jadi kalau dia itu Immanuel, dia menyertai kita, berarti dia telah menyertai kita di masa lalu, dia sedang menyertai kita di masa sekarang, dia juga akan menyertai kita di masa mendatang. Saudara, Tuhan menyertai kita kalau kita bisa mengerti dan paham bahwa Tuhan itu beserta dengan kita, itu akan mengubahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Karena di dalam hidup ini kita pasti ketemu dengan yang namanya badai. Apalagi selama 2 tahun terakhir ini kita lewati bersama ada pandemi. Saudara, saya nggak tahu apa yang Anda alami selama pandemi ini. Memang saya melihat ada banyak orang diberkati di masa pandemi ini. Tapi tidak sedikit orang-orang yang justru bangkrut di masa pandemi ini. Yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Bahkan kehilangan orang-orang yang dicintainya, kehilangan kesehatan di masa pandemi ini. Itulah yang saya namakan ini adalah masa kegelapan kita. Di mana ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah, kita mengalami yang namanya kegelapan dalam kehidupan. Immanuel itu memberikan kita pengharapan apa, saudara? The hope of Christmas yang pertama adalah, karena dia adalah Immanuel, kita punya pengharapan bahwa dia menyertai kita di dalam kegelapan kita. Baik di masa kini maupun masa datang. Saudara, hari ini, saya nggak ngerti apa yang Anda alami. Mungkinkah hari ini Anda di tengah kebangkrutan karena pandemi? Atau mungkin Anda sedang sakit. Atau Anda menunggu sebuah mujizat atau terobosan. Anda menunggu-nunggu. Tapi hari ini Anda tidak mendapatkan itu terjadi. Anda berada dalam masa menunggu. Atau saudara, Anda dalam kesesakan. Anda dalam kesulitan keuangan. Anda dalam problema hubungan. Rumah tangga Anda sedang dalam kondisi yang tidak baik. Hubungan Anda dengan anak Anda, dengan pasangan Anda, itu adalah masa kegelapan Anda. Hari ini, satu-satunya cara untuk Anda bisa punya iman untuk menjalani hari ini adalah Anda berhenti sejenak, menoleh ke belakang,
sadari bahwa Dia telah menyertai kita. Ingat, Dia Alfa Omega, Dia yang telah ada. He was with you. God is with us itu bicara tentang God was with us, God with us, and God will be with us. Cara yang paling mudah untuk Anda punya iman menjalani hari ini adalah Anda menoleh ke belakang dan lihatlah penyertaan Tuhan dalam hidup Anda. Kenyataan bahwa hari ini Anda masih bisa bernafas sebagaimana Anda sekarang itu karena Dia telah setia menyertai Anda. Jadi ketika Anda menoleh ke belakang dan melihat penyertaannya yang sempurna dalam kehidupan Anda, hari ini Anda bisa punya iman bahwa kalau Tuhan menyertaiku di masa lalu, Tuhan akan menyertaiku. Tuhan sedang menyertaiku di masa kini. Tapi Dia bukan hanya, God is not just with us right now, tapi He will be with us in the future. Itulah sebabnya Dia itu Alfa Omega. Kita juga bisa punya pengharapan di hari-hari esok kita, apalagi kita memasuki tahun yang baru. Kita nggak tahu apa yang menghadang kita di masa depan. Dunia yang kita hidupi ini adalah dunia yang rusak. Dunia yang serba tidak pasti. Saudara, tapi kita bisa punya keyakinan, kita bisa punya iman di dalam menjalani hari esok kita. Saudara, kita nggak perlu dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Karena kita punya jaminan, kalau Tuhan menyertai kita di masa lalu, Dia juga menyertai kita di masa sekarang. Plus, Dia akan menyertai kita di masa mendatang. Itulah Allah yang maha kuasa. Allah yang penuh kuasa, Dia adalah Immanuel, Dia bukan bayi, tapi Dia adalah Alfa Omega, Allah yang penuh kuasa, yang maha kuasa. Ada amin, saudara. Jadi apapun yang menghadang Anda di hari ini maupun hari esok, kita bisa punya pengharapan bahwa Dia Immanuel. Dia menyertai kita di masa lalu, Dia menyertai kita di masa sekarang, termasuk Dia menyertai kita di masa mendatang. Apapun yang akan menghadang kita, persoalan apapun yang mungkin bisa terjadi, saudara, kita selalu punya jaminan bahwa Dia menyertai kita. Yang kedua, saudara, pengharapan apa yang kita terima di dalam Natal? Saudara, dikatakan God is with us. Artinya apa? Dia senantiasa tinggal di dalam diri kita. Tahukah Bapak Ibu, Bapa, Anak, dan Roh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu mengasihi kita. Dengan cara apa? Tuhan mengasihi kita. Bapa mengasihi kita dengan Ia mengorbankan atau menyerahkan satu-satunya anaknya yang tunggal kepada kita. Itu pengorbanan, saudara. Yang kedua, saudara, Putra Allah yaitu Yesus Kristus. Ia mengasihi kita dengan cara Ia mengorbankan dirinya menjalani hukuman yang harusnya kita jalani, bahkan sampai mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya bagi kita. Itu pengorbanan Putra Allah. Dia mencintai kita dengan cara berkorban bagi kita. Lalu bagaimana cara Roh Kudus mengasihi kita? Roh Kudus mengasihi kita dengan cara apa? Ia tinggal di dalam diri kita. Lalu apa bentuk pengorbanannya? Ternyata Ia tetap tinggal dalam diri kita secara permanen. Ia tinggal dalam diri kita selama-lamanya, kata Alkitab. Dengan kata lain, sekalipun, saudara, Dia itu banyak dilukai, Dia banyak disakiti, sekalipun Ia banyak berduka karena tinggal di dalam diri kita, karena perbuatan-perbuatan kita. Efesus 4 berkata, kalau kita hidup dalam kegeraman, kepahitan, perselisihan, fitnah, dan hidup dalam kejahatan atau hidup dalam dosa, Ia berduka. Ia disakiti hatinya. Bapak Ibu, seringkali kita itu mendukakan Roh Kudus. Ia dilukai, Ia disakiti, baik dari pikiran kita maupun tindakan kita. Tapi sekalipun Ia tersakiti, sekalipun Ia berduka, Ia tidak meninggalkan kita, Ia tetap tinggal di dalam diri kita. Jadi hari ini, karena Dia tinggal di dalam diri kita, karena cinta, saudara, karena cinta Ia tetap memutuskan tinggal di dalam diri kita, dan karena Ia tinggal dalam diri kita, kita punya pengharapan. Pengharapan apa? Catat baik-baik. Kita punya pengharapan untuk mengalami perubahan hidup. Jadi hari ini, selama ada Roh Kudus dalam dirimu, sekalipun hari ini Anda sudah jatuh dalam dosa, Anda sudah melakukan hal yang buruk, Anda punya harapan untuk bangkit dan pulih.
Anda punya harapan. Melalui pertobatan Anda punya pengharapan untuk Anda bisa bangkit kembali dan pulih. Hari ini kalau Anda berkata, aku ini keras. Saudara, selama ada Roh Kudus, Anda punya harapan untuk berubah. Itulah sebabnya ia tetap tinggal dalam diri kita supaya apa? Ia bisa menuntun kita dalam pertobatan. Dan ia bisa mengubahkan kita dari tahap demi tahap, saudara. Ia bisa mengubahkan kita setahap demi setahap. Jadi hari ini kalau Anda punya pasangan, Anda punya teman atau punya anak dan mereka itu keras, saudara jangan pernah kasih kata final. Selama ada Roh Kudus, mereka bisa berubah. Tidak ada orang yang terlalu keras yang Roh Kudus gak bisa ubah. Jadi hari ini mungkin beberapa di antara Anda berkata, hidupku sudah selesai. Aku gak mungkin bisa berubah. Aku sudah melakukan banyak hal yang buruk. Dengar baik-baik, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Asal hari ini Anda mau datang kepadanya, Anda membuka diri di dalam pertobatan. Saudara, Anda punya harapan untuk pulih, Anda punya harapan untuk bangkit, Anda punya harapan untuk berubah. Ada amin? Itu sebabnya kita gak boleh menghakimi orang, oh orang itu bakal gak bisa berubah. Sekeras apapun, sejahat apapun, masih ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal dalam dirinya, dia punya harapan untuk berubah. Ada amin? Saudara, sama seperti Sakeus, begitu jahat, cinta uang, rela memeras orang demi kepentingannya sendiri, tidak peduli apakah orang itu orang miskin, dia embat semua uang mereka, dia peras. Ini orang jahat. Tapi semenjak Sakeus ketemu dengan Yesus, ia diubah, saudara. Ia berkata, separuh dari milikku aku akan berikan. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Orang yang demikian keras, demikian jahat, bisa diubah menjadi baik. Begitu pula dengan kita. Saudara, jangan putus asa. Hari ini, saudara, kalau Anda berkubang di dalam dosa, selama hari ini Anda mau datang kepadanya. Saudara, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupmu. Selama Anda mau datang kepadanya dan bangkit, Anda punya harapan untuk pulih dan berubah. Yang terakhir, saudara, pengharapan apa yang kita bisa dapatkan? Pengharapan untuk hidup yang kekal. Coba kita baca sama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Allah berkata kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu jadi hamba Allah dan bukan lagi hamba dosa, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dengan kata lain, saudara, setelah Anda itu merdeka dari dosa, Anda terima keselamatan, saudara, Alkitab katakan kamu akan beroleh buah yang membawa kamu dalam pengudusan. Dengan kata lain, kau akan mengalami perubahan hidup demi perubahan hidup. Itu tanda atau bukti bahwa Anda lahir baru, bahwa ada Roh Kudus dalam hidupmu. Seperti yang tadi saya katakan, Roh Kudus tinggal dalam diri kita supaya ia bisa membuat kita ini menghasilkan buah yang membawa kita dalam pengudusan. Makin hari kita ini makin serupa Kristus. Makin hari kita ini makin taat sama Tuhan. Hidup kita menghasilkan buah-buah kekudusan, itu yang namanya pengudusan. Memang waktu kita terima Kristus, darahnya menyucikan kita dari dosa. Kita ini seperti seolah-olah gak pernah buat dosa. Tapi karakter kita mungkin masih banyak hal yang gak berkenan. Nah, setelah kita lahir baru, setelah dosa kita diampuni, kita ini akan terus menghasilkan buah yang membawa kita kepada pengudusan. Di mana karakter kita diubahkan dari hari ke hari menjadi sama seperti Kristus. Lalu dikatakan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, sebab upah dosa itu maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi poin yang ketiga adalah kita punya pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara,
Saya percaya kalau Anda lahir baru dan Anda menghasilkan buah-buah di dalam kekudusan, itu yang namanya pengudusan tadi. Saudara, itu yang namanya Anda memperoleh jaminan keselamatan. Anda mengalami kelahiran baru yang sejati. Orang yang mengalami kelahiran baru yang sejati, ia pasti akan memunculkan buah-buah kekudusan. Dan kalau Anda memunculkan buah-buah ini di dalam kelahiran baru Anda, itu adalah tanda pasti bahwa Anda telah memperoleh hidup yang kekal. Pasti, katakan pasti. Kasih karunia Allah itu pasti. Saudara, jadi kita ini gak bisa hidup selamanya, saudara. Satu kali kelak kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kita akan masuk di dalam kekekalan. Bedanya apakah Anda masuk dalam kebinasaan atau kehidupan. Nah, kalau Anda mengalami kebinasaan kekal, saudara, waduh, jangan sampai Anda ke sana. Tapi yang Tuhan janjikan adalah kita punya harapan untuk kita bisa mengalami hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kalau kita mati nanti, kalau kita hidup dalam Kristus, kalau kita betul-betul lahir baru, kita memunculkan buah-buah pertobatan, buah-buah kekudusan sebagai bukti dari kelahiran baru kita. Kita memperoleh kepastian akan keselamatan. Siapapun dalam Kristus, kita memperoleh jaminan kepastian akan keselamatan. Kita kalau mati nanti itu nggak gentayangan entah di mana. Tempat kita itu pasti kita akan beroleh hidup yang kekal di sorga. Itu adalah harapan atau pengharapan dalam Natal. Jadi siapapun Anda, hari ini kalau Anda membuka hati kepada Kristus, menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lalu Anda mengalami kelahiran baru, Anda punya nature yang baru, lalu Anda mulai menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kekudusan. Itu adalah tanda yang pasti bahwa Anda telah memperoleh jaminan keselamatan. God is with us. Di dalam malam Natal ini kita punya 3 pengharapan. Pengharapan bahwa Dia menyertai kita di masa gelap kita, baik di masa kini maupun masa depan. 2, kita punya pengharapan bahwa kita ini bisa mengalami perubahan hidup. Makin hari hidup kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Selama ada Roh Kudus, kita punya harapan untuk bangkit. Kita punya harapan untuk pulih. Kita punya harapan untuk mengalami perubahan hidup. Yang keras bisa jadi lembut, yang jahat bisa menjadi baik. Selama ada Roh Kudus, Ia akan mengubahkan kita. Yang ketiga, kita punya pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Seburuk apapun kita, seburuk apapun masa lalu kita, asal kita membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami kelahiran baru yang sejati. Ditandai dengan kita mengalami atau kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Itulah tanda kepastian bahwa Anda memperoleh hidup yang kekal. Anda gak perlu ragu-ragu, setelah mati nanti Anda masuk kemana? Setelah mati nanti alamat kita jelas. Kita gak gentayangan, tapi kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia di sorganya yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Yesus Kristus yang diberikan kepada kami. Sehingga hari ini kami memperoleh Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kami memperoleh kepastian bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami beroleh pewahyuan dan pengenalan bahwa Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Engkau Tuhan yang dekat bahkan tinggal bersama dengan kami. Engkau menyertai kami di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Dan hari ini kami bisa punya pengharapan bahwa kami bisa mengalami perubahan hidup. Dan bahkan kami punya pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur untuk anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah malam Natal-Mu bersama dengan keluarga, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Sebab kasih karunia demi kasih karunia dari Kristus Yesus Putra Allah turun ke atas-Mu. Dan penyertaan Allah Roh Kudus ada bersama-Mu sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat
hari Natal.